Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leo di sini. Kita hari ini udah hari ke-7 ya, free to play. Jadi udah bisa ngambil date night. Jadi ini saya baru bangun, jadi mohon maaf kalau suaranya masih suara-suara orang baru bangun ya. Ini sekalian saya mau ngebuka beberapa batu biru sama ini ada. Sama beberapa batu void ya, void star ya. Oke, ini udah dapet, nanti baru kita review ya. Oke, coba kita ke summon dulu. Kita mau summon, apa yang kita dapat ya, kita buka satu-satu aja ya, kali aja dapat Lego. Oke, batu pertama. Oh, void baru. Kita buka terus, nanti baru kita review ya. Kebetulan saya baru bangun, jadi masih nggak terlalu konsen. Wah, double void. Double void, double epic, back to back. Kenapa nggak back to backnya kasih Lego? Triple back to back, three of round. Oke, kita lihat lagi, bisa nggak dapat Lego. Suaranya terlalu kecil ya, kita besarin dulu. Oke. Sisa 4 lagi, kita lihat apa isinya. Coffin Smasher, sisa 2. Tadi nge-lag ya, lumayan lama. Saya pikir bisa dapat Lego. Biasa kalau nge-lag lama itu lah dia gak guna sih, cuman poisonnya aja sih. Oke, tapi nggak apa-apa sih, dalam 11 Encensar kita bisa dapat 4 void. Padahal ini bukan double change loh ya teman-teman. Saya lumayan beruntung daripada yang kemarin. Oke, void gak mungkin sini Lego, gak mungkin. Kita jangan berharap banyak. Void pertama, epic void pertama, Sky Touch Summon. Bagus dia nih. Dia ini apa, punya Revive Undead debuff. Bagus. Wah, bagus dia ini. Void pertama yang saya punya langsung dapat epic. Oke, beruntung, pagi-pagi beruntung. Saya hari ini bisa ngambil Ultimate Death Knight sama banyak sekali void di akun-akun yang baru saya mainin. Jadi totalnya 5 void epic ya, dari 11 Ancient Shard dan 1 void shard. Oke, pembahasannya nanti. Saya mau sarapan dulu, mandi-mandi dulu ya. Nanti kan kita sambung video ini. Oke, sambung video yang tadi ya. Yang tadi kan habis summon, jadi kita mau review champion-champion yang kita dapetin tadi. Jadi ini hari yang lumayan beruntung buat saya. Dengan 11 Ancient Shard saya bisa dapat 4 epic ya. Dan cuman satu-satunya void shard yang saya punya dan saya dapat epic. Untuk di awal-awal game ini cukup beruntung.
Jadi saya mohon maaf tadi banyak champion yang saya nggak dapatinnya epic, saya bilangnya void. Efek baru bangun ya, maklum ya. Jadi ini kita mau nge-review champion yang saya dapatkan tadi. Yang saya dapat Ultimate Death Knight ini udah bukan saya dapatin sih, memang pasti dapat ya di hari ke-7. Untuk champion ini ngebantu banget untuk saya perkembangan akun ini, karena dia bisa dibawa kemana-mana. Dia bisa untuk ngehajar boss, untuk di arena, untuk di dungeon juga. Karena skill-skillnya kita bisa bilang satu-satu di sini dia lebih bisa dibilang dia benci banget sama legendary ya, karena mungkin dia dulu sering dibully. Jadi setelah dia di power up, di remake, skill pertamanya ini bisa ngasih provoke 30% untuk champion, tetapi khusus untuk legendary dia bisa up change-nya sampai 55% dan bisa di upgrade sampai 75% kalau sudah full book. Legendary harus hati-hati ini, dan damage-nya best of defense. Jadi dia selain tebal, dia juga bisa ngasih damage yang lumayan kalau defense-nya tebal. Yang skill keduanya ini attack all enemies has an 80% chance to placing a 50% decrease attack debuff for 2 turn. Also has an 80% chance to placing a fear debuff for 1 turn on its legendary champion. Itu dia attack all enemies, bisa kasih debuff decrease attack, sama bisa kasih fear, tapi fearnya ini khusus untuk legendary aja. Jadi dia punya banyak masalah dengan legendary di game ini. Oke, skill ketiganya dia bisa kasih shield sama continuous heal untuk 2 turn. Kebayang nggak? Dan shield yang dikasih dia ini proporsional dengan defense-nya dia. Jadi defense dia besar, shield yang dikasih dia juga besar. Cuman ini yang membingungkan adalah skill pasifnya ini. Skill pasifnya ini kalau teman dalam satu tim dapat single hit, yang akan terima hit dia itu yang akan terima hit teman dia itu ya dia. Jadi dia mengorbankan diri untuk di arena ataupun di tempat lain, tapi khusus di boss 50% chance-nya. Jadi gak selalu dia yang jadi korbannya. Jadi di sini bingung antara teman-teman mau build dia dengan defense yang besar, itu artinya dia bisa ngasih damage yang besar, tetapi mengorbankan ini. Karena kalau teman Anda menerima damage yang besar, misalnya champion yang nuker biasanya defense-nya rendah. Kalau teman Anda mendapatkan damage 100.000, tetapi HP dari Ultimate Death Knight ini nggak sampai 100.000, karena Anda nge-build dia dengan defense yang tinggi, Ultimate Death Knight ini langsung otomatis koit. Itu tergantung teman-teman. Salah satu cara untuk menyiasatinya itu di artefak. Artefak teman-teman bisa naruh dia dengan stone skin-nya. Saya belum punya di sini karena akun ini masih rendah. Stone skin ini bisa ngasih buff stone skin itu. Jadi bisa dapat seal, dan setiap teman Anda mendapatkan hit, Anda akan Ultimate Death Knight ini akan ngebadanin istilahnya, tapi nggak langsung mati. Jadi champion Ultimate Death Knight ini tricky ya. Dan skill yang pasif yang keduanya ini dia hebat, dia punya 2 skill pasif. Skill pasif yang kedua ini increase the champion HP, defense, and speed by 10% for each dead ally. Jadi kalau teman semua mati, dia bisa
ningkatin HP dia, defense dia, sama speed dia 10% loh, nggak main-main. Bayangin aja kalau misalnya speednya ini 100, dasarnya 100 ya, speednya ini dasarnya 97. Kalau di arena 3 teman dia mati, berarti 9,7% per 9,7 per teman yang mati. Jadi speednya bisa hampir 128 ya. Peningkatannya 30% speed ya, belum lagi HP sama defense dia. Nah, jadi overall ini champion yang bagus. Ini champion gratis yang bagus. Saya bilang karena bagus karena dia bisa digunain di mana-mana. Cuman masalahnya di passive skill yang ini, teman-teman harus pinter-pinter ya nge-trick champion ini. Kalau saya di akun yang lama saya udah dapet, tapi saya nggak full book dia, soalnya saya masih bingung mau pakai di mana. Tapi mungkin untuk di akun ini saya bakalan full book dia, karena ini legendary pertama saya di akun baru ini. Oke. Yang cukup beruntung saya dapat Skytouch Summon. Skytouch Summon ini void yang lumayan bagus. Kenapa saya bilang lumayan bagus? Karena ada skill yang ketiga ini. Kalau nggak ada skill ketiga ini, dia udah kayak legendary. Kenapa? Karena skill pertamanya ini sudah attack all enemies, heal 50. Jadi dia bisa nge-heal teman-temannya juga dengan skill yang pertama ini. Jadi di make yang diberikan dia bisa nge-heal 15% untuk teman-teman. Untuk champion-champion yang HP-nya di bawah 15%. Oke, boost di champion meter. Dia bisa nge-increase turn meternya 20% juga. Kalau champion ini punya HP 50% atau di atasnya. Jadi dalam skill pertamanya ini yang standarnya aja dia udah bisa se-GG ini. Skill kedua nggak kalah GG, nggak kalah bagus. Ini skill legend ya. Remove all the buff for all allies. Semua debuff tidak terkecuali, kecuali yang unresistant ya. Debuff, jadi dia sudah bisa nge-remove, dia bisa ngasih block debuff lagi. Oke, bisa nge-remove, bisa kasih block debuff, dan bisa ngasih revive on death, menghidupkan kembali setelah mati selama 2 turn. Skill keduanya skill legendary, tapi skill ketiganya ini yang jadi masalah. Karena setiap turn dia memulai, dia akan mengorbankan 10% HP dia. Oke. Jadi setiap dia memulai, jadi kalau bisa champion ini dikasih artefak ini kok jadi lupa saya. Regen ya, regen. Oke, jadi apa yang nambah HP 10% setiap turn atau dikasih artefak immortal. Oke. Dan yang kacaunya lagi, dia ngasih decrease speed untuk dirinya sendiri setiap turn. Dan 50% chance ya, berarti tidak pasti untuk memberikan fear debuff untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini penyeimbangnya. Kalau tanpa skill yang ketiga ini, pasifnya ini, mungkin dia udah jadi super S tier untuk epic ya, void epic. Jadi skill ketiganya ini yang bikin dia jadi perhitungan. Tapi overall nih bagus. Cuman saya bingung, saya kalau enchant dia malah muncul skill ini, skill ketiga ini. Saya belum punya dia di akun besar saya ya, yang level tinggi. Jadi saya belum pernah pakai dia. Tapi saya setelah baca skill ini, wah ini kok malah
blunder untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya ada salah saya, coba koreksi di kolom komen ya. Tapi untuk tampilan dia ini bagus banget ya. Ini nilai 100 untuk tim desainer dari Plarium ya. Soalnya ini sayap-sayapnya, burung-burungnya keren. Dan ini saya dapat dengan hanya satu Void Ancient, Void Shard, dan langsung dapat epic ya. Saya nggak expect. Tadi saya bilang nggak mungkin dapat Lego, karena apa? Menjatuhkan ekspektasi supaya bisa dapat legendary. Tapi ya susah ya. Oke, ini Pranox. Pranox ini epic baru ya, baru-baru muncul kemarin kalau nggak salah, untuk bahan fusion ya. Fusion si apa itu namanya, High Elf yang ganteng lah, ganteng tapi nggak terlalu keren menurut saya. Saya jujur untuk fusion yang itu saya nggak main, saya nggak fusion di akun besar saya karena saya bingung juga, capek untuk ngejar fusion tapi championnya ini, legonya ini saya pakai apa tidak. Dan saya pikir-pikir saya nggak pakai, apalagi kesibukan saya banyak, aktivitas saya banyak. Oke, lanjut lagi, kita nge-review Pranox yang saya dapat ini. Yang pertama biasa aja tapi bagus karena dia punya decrease attack, bisa up sampai 55%. Skill kedua, attack when enemy inflicts 100% more damage. Oke, jadi dia damage-nya besar tapi dikondisikan ya. Soalnya dia harus tanpa buff lawannya, jadi damage-nya bisa dapat 2 kali lipat lah dari damage kalau musuhnya ini punya buff. Oke, skill ketiga, attack one enemy 3 times each hit has 50% chance to stealing one random buff from the target. Oh, jadi setiap hit dia ini bisa 50% ya, bisa up sampai 75% untuk nyurik satu buff random. Jadi kalau target dia punya 3 buff, bisa 75% nyuri semua. Oke. Karena kan each hit has 50 chance percent, setiap hitnya punya 50%. Oke, placing a block buff for 2 turn. Target has no buff. Oh, jadi dia bisa kasih block debuff untuk musuh yang diserang kalau setelah di hit nggak punya buff. Ini setelah di hit atau sebelum di hit ya. Seharusnya sih oh ya betul. Berarti setelah di hit buff dia dicuri semua, dia bisa ngasih block debuff. Jadi kalau misalnya dia musuh punya satu buff saja, dia ngehit pakai skill ini dan dia curi satu buff itu, dia bisa kasih block debuff. Bagus nih, lumayan bagus. Cuman dia skillnya untuk target ya aja ya. Nah, untuk ini bagus, Sanchi. Nah, Sanchi The Legend of Ten Ring ya. Tapi ini versi yang cewek. Oke, kita lihat topengnya bagus. Bagus dia ya. Oke. Attack all enemies. Untuk skill pertama dia attack all enemies 40% chance dan bisa di-upgrade jadi 50% chance. Skill pertama attack all enemies dan 50% chance decrease akurasi. Bagus ini. Tapi lebih bagus menurut saya Geomancer ya. Saya pengen punya Geomancer di sini. Itu kalau teman-teman punya dia, dapat dia langsung aja, jangan mikir panjang, kasih dia full book bintang 6 full enchant. Oke, full masteries. Dia berguna banget di clan boss, banyak tempat dia untuk, pokoknya dia boss slayer lah. Dia itu. Skill pertamanya mirip. Oke, skill keduanya. Skill keduanya biasa aja karena dia kasih leech
untuk satu musuh dan decrease critical rate. Skill ketiga, this attack enemy field distributor alias this. Oh iya, dia bisa nge-increase, kasih buff ya, increase attack untuk semua teman, lalu attack satu musuh. Jadi setiap dia critical rate pakai skill ketiganya ini, dia bisa naikin turn meter 20% dari, bukan dari sih, untuk teman-teman, bukan dari. Oke, bagus nih skill ketiga, lumayan. Tapi yang jadi titik temu untuk bukan titik temu ya, titik berat ya untuk champion ini jadi bagus ya, skill pertamanya. Sama skill pasifnya ini, bisa ngehidupin temen kalau dia ngebunuh musuh. Revive a random alias with champion kill. Jadi dia mirip sama Altan ya, yang legendary, bisa ngehidupin champion yang mati, teman kita ya, teman yang mati kalau kita ngebunuh orang. Jadi pertukaran ya. Oh, dia bisa ngasih fear lagi untuk semua musuh, 50% chance lah ya kalau misalnya teman kita berhasil dihidupin. Jadi pertanyaannya di sini, ini fear-nya ini muncul kalau dia yang berhasil menghidupkan atau ada champion lain di dalam tim seperti arbiter yang menghidupkan teman lain. Apakah skill ini aktif? Saya rasa tidak. Saya rasa untuk dirinya sendiri saja. Oke, bagus, ini bagus. Tapi bukan yang super banget ya. Kalau menurut saya sih epic paling bagus sih Geomancer. Yang ini Yaga the Unstable. Yaga the Unstable. Mungkin benar ya pronunciation saya. Oke. Attack one enemy poison. Oke, cuman 50%. Attack two time 50%, berapa persen ya? 75% poison. Dia poisoner nih. Oke, attack one enemy increase. Jadi dia attack one enemy ya. Damage-nya increase 25% kalau dia under poison ya, musuhnya ya. Jadi dia kalau lebih bagusnya itu kalau each champion have poison. Jadi setiap jumlah poison dia nambah 25%. Itu bagus banget nih. Tapi untuk awal-awal game boleh lah dia untuk clan boss, karena clan boss itu kalau belum ada Geomancer mainnya di poison. Nah, skill untuk champion kali ini Excruciator. Maaf kalau bahasa Inggrisnya kacau ya. Oke, skill pertamanya ini attack one enemy, damage-nya naik 20% kalau dia di under fail ya. Fail itu menghilang ya. Oke, heal this champion. Oke, jadi bisa heal champion ini 25% dari attack yang diberikan kalau dia nggak pakai fail. Oke, skill kedua attack one enemy increase. Attack satu enemy increase damage-nya berasnya kalau 35% kalau dia fail. Jadi dia bisa unrevive ya. Jadi kalau misalnya dia posisi fail, dalam posisi buff fail, dia kalau ngekill musuh yang mati itu nggak bisa hidup lagi. While attacking without fail fully target. Kalau dia tanpa fail, jadi dia dua-duanya bagus ya, fail atau tanpa fail. Jadi diberikan pilihan ya. Jadi kalau dia tanpa fail, dia attack-nya itu bisa nyurik kan meter.
Dia bisa nyuri turn meter dari musuhnya itu. Tapi kalau untuk boss cuman bisa 50%, dia bisa nyuri 50% dari turn meter musuh boss ya. Wah, ini bagus juga ini. This turn meter decrease cannot be resist. Jadi tanpa akurasi dia bisa untuk decrease turn meter ya, karena unresist. Bagus nih, bagus. Di akun utama saya nggak pernah ngelirik dia ya. Dia karena saya dapetin dia di akhir-akhir, di lumayan end game. Jadi saya nggak pernah baca skill dia karena saya nggak pakai juga. Tapi kalau untuk di sini saya pasti kepake. Oke, placing field on this placing buff on this champion. Oke, jadi skill pasifnya ini setiap turn dia main dia bisa dapat field buff, dan setiap dia kill musuh dia dapat field buff. Oke. Jadi saya mungkin yang bagus untuk game saya ini Ultimate Death Knight, pasti saya akan build dia auto bintang 6 nanti kalau sudah ada bahannya ya. Ini Skytap Summon saya masih bingung sama skill dia yang nomor 3 ini, apakah benar-benar sekacau itu. Karena kalau tanpa saya ancient dia, saya bisa punya 2 skill yang GG ini. Tapi kalau saya nggak ancient, banyak yang kekunci. Oke, aksesorisnya kekunci. Sanji bakalan saya pakai, dia bagus. Sama ini mungkin di early game aja lah, nanti di mid game saya nggak akan mungkin terlalu pakai dia lagi. Tapi nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau Yaga ini untuk awal-awal saya mungkin pakai dia untuk clan boss saja. Tapi mungkin cukup sampai bintang 5 karena kemungkinan ke depannya saya bakalan dapat champion-champion yang bisa menggantikan dia. Karena kita kalau mau nge-build champion kita harus mikir ini champion kedepannya bagus gak, bisa dipakai di mana-mana atau enggak. Ada nggak champion yang biasa saja tapi bisa menggantikan dia. Misalkan ada beberapa rare yang bagus. Kalau kita ngebangun dia sampai bintang 6 dan besoknya kita dapatin rare, hanya rare tapi core heart, kan rugi teman-teman. Jadi setiap champion itu teman-teman harus pikirin dulu gunanya ke depannya apa. Ya. Untuk kali ini itu saja. Hari ini ada ini ya, extra legendary event ya. Yang punya apa ini secret shard nih segeralah buka. Karena jarang-jarang ada event seperti ini. Di akun besar saya juga saya nggak punya secret shard karena saya orangnya sebenarnya nggak sabaran, nafsuan. Kalau lihat shard pengen buka, Tapi kalau untuk di akun ini saya bakalan tahan-tahan. Dan satu lagi tips teman-teman supaya cepat menyelesaikan misi. Teman-teman itu main itu berdasarkan misi aja, jangan pikirin yang lain-lain. Soalnya ada beberapa misi yang misalnya teman-teman harus ancient champion ke bintang 4. Oke. Kalau teman-teman sudah dari awal sudah langsung ancient bintang 4, lalu teman-teman baru menemukan mission ini, teman-teman akan jadi lambat mainnya. Karena mission ini teman-teman nggak bisa selesaikan. Akibat dari teman-teman sudah ancient duluan, baru teman-teman ketemu misi ini. Ya, ini ada misi Masteries. Jadi kemarin untung saja saya belum bikin Masteriesnya. Tapi ada beberapa misi yang addiction ya. Jadi walaupun teman-teman belum nemu, tapi dia udah terbuka. Seperti contohnya misi campaign mission ini udah kebuka. Oke, ada beberapa, ada yang langsung, ada yang enggak. Tapi itu sih saran dari saya teman-temannya, supaya teman-teman bisa cepat dapatin arbiter.
Oke lah, videonya nanti terlalu panjang. Untuk itu terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Maafin bahasa Inggris saya, maafin pengucapan saya yang salah-salah. Oke, terima kasih. Bye bye.